Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim al-mustafa wal mukhtar Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita di tempat yang mulia di Masjid Baitul Haq. Setelah sholat berjamaah maghrib, kemudian alhamdulillah kita difasilitasi, diberi kesempatan dibuka untuk belajar, saling mendalami untuk lebih tahu, untuk lebih yakin, otomatis untuk menjadi sikap hidup kita dalam amaliyah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ada di rumah tidak sempat hadir ke masjid ini, mudah-mudahan bapak-bapaknya suatu saat bisa hadir ke masjid. Mungkin juga diikuti ibu-ibu, dan harapan kita kalau sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya senang sudah berapa kali untuk menjadi narasumber atau pemateri di Masjid Baitul Haq ini. Ketika sholat maghrib itu saya tadi agak telat karena jalan ya. Sebetulnya hari ini saya dari Balikpapan tadi, jadi ya, tapi sudah sampai di Surabaya di sini tadi. Tadi saya hitung ada 5 soft, ada 5 soft. 5 soft itu kalau satu soft itu berapa Pak? Sekitar ini berapa? Nah, kali 5 berarti 100 lebih ya. Jadi kalau jamaah itu terus mau ikut, luar biasa. Itu pengurus masjid dan sama ustadznya aja juga senang. Ustadz itu semakin banyak jamaahnya dia semakin senang ya. Apalagi yang ikut itu banyak yang muda-muda. Ini cari yang muda-muda itu saya agak susah ya. Saya sampai ngomong kok, dan seperti saya dulu merasa bodoh, merasa tidak tahu, selalu mencari tahu, selalu belajar masjid mana saya ikuti baik subuh, maghrib. Ketika saya baru masuk agama Islam ini, tentu saja saya bukan contoh yang sempurna, minimal bisa dicontoh. Mungkin ada yang bilang, ustadznya sudah tua, jadi yang muda mungkin agak kurang gaul ya, gitu istilahnya sekarang. Belum, yang tua itulah yang sebetulnya yang lebih pengalaman. Jadi kalau orang tua itu pernah pengalaman jadi muda, yang muda kan belum pengalaman jadi tua. Nah itulah yang sebetulnya juga menjadi ilmu. Jadi pengalaman itu otomatis menjadi ilmu, sedangkan ilmu belum tentu jadi pengalaman kalau dia tidak menjadi amalan. Tema kita hari ini sebuah pertanyaan sebetulnya, tapi pertanyaan itu sebetulnya sekaligus kita cari jawaban. Dengan jawaban itu kita semakin tahu, dan dengan tujuan supaya kita semakin yakin. Masih terkait dengan tema-tema kemarin, saya sering awal mengatakan makna ibadah. Jadi ibadah itu kan pernah saya sampaikan adalah pengabdian kepada Allah. Kita diciptakan memang untuk mengabdi kepada Allah, difasilitasi bumi dan seisinya. Taruhlah di kandang rumah ini kan kita tidak ikut bikin tanah, sudah beres, sudah ada lengkap. Tentu hidup itu hewannya ada, airnya ada, sungainya ada, ikannya ada. Kita tinggal menempati semua. Itu yang dikatakan Allah, waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan apa yang ada di bumi ini semuanya untuk kalian. Di Al-Ankabut ayat 29 Allah ingatkan, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya. Hai abdi-abdiku yang beriman,
Ketahuilah inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku itu luas. Maka kepadakulah kamu beribadah, menghambakan diri, mengabdikan diri. Jadi kalau mau jadi budak paling mulia, paling baik itu jadi budak Allah. Disuruh apa? Muja sama Allah. Yang paling celaka, yang paling hina kalau sudah menjadi budak nafsu, budak diri sendiri, budak harta. Kalau gak ada hartanya bingung. Budak kekayaan, budak popularitas. Sekarang itu berapa? Kemudian saya sampaikan juga bahwa iman itu baru dasar, maka kita sempurnakan dengan keislaman. Islam kita tunduk patuh dan taat kepada Allah, materi-materinya mana. Nah, untuk tunduk patuh taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, Allah juga sudah kasih pedoman. Bukan lalu Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Jadi kalau kita sebagai orang beriman itu rujukan atau bahasa kerennya referensi, ya. Rujukan utama itu Al-Quran. Kalau sekarang terjadi gejolak, terjadi ketimpangan di antara kita, terjadi kemunduran umat Islam, itu salah satu penyebabnya kata ulama besar Muhammad Abduh itu karena meninggalkan pedomannya, karena meninggalkan Al-Qurannya. Nah, kita lebih bangga dengan pendapat-pendapat hingga umat itu juga berpecah. Padahal Al-Quran kan berpesan dan Allah berpesan dengan Al-Quran. Allah berpesan dalam Al-Quran wahyunya surah Ali Imran 103 itu jelas sekali wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Itu jelas kan? Jelas kan? Setelah Allah mengingatkan hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu mati sebagai muslim. Nah, di antaranya wa tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kamu semuanya dengan tali Allah. Jami'ah, semuanya bersama-sama, jami'ah, berjamaah. Apa hablullah? Tali Allah itu apa? Saya cari di berbagai macam kitab tafsir, semuanya sama. Hablullah itu adalah Al-Quran, kitab Allah. Jadi tauhid itu menyatukan kita. Tauhid, wahid. Loh, kenapa sekarang umat Islam di dunia itu tidak bersatu? Tidak usah di dunia bicara, Pak. Di Indonesia itu sudah terbicara aja. Saya tidak bicara partai, apalagi partai, Pak. Kenapa? Siapa pengen jadi ketua semua ya kan itu? Ya bercerai-berai. Nah itu kan diantaranya karena tidak menjadikan Al-Quran rujukan pedoman hidup. Nah hari ini diantaranya tema kita kenapa saya ambilkan? Mengapa kita harus sholat? Saya kira Bapak Ibu tahu sudah hukumnya. Sholat itu hukumnya bagi orang beriman itu wajib. Kaitkan dengan rukun Islam, inilah salah satu rukun yang membentuk diri kita menjadi orang Islam. Jadi selama ini keliru, Pak. Sering orang bilang orang Islam itu wajib sholat. Sebetulnya bahasanya begini, diwajibkan seorang beriman itu, seseorang itu sholat agar menjadi Islam. Sebetulnya begitu. Hadisnya begitu, Pak. Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5. Nah, syahadat itu kan diulang-ulang terus, Pak. Saya sudah pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu. Kita sekarang sama, Pak. Setiap hari pasti menyatakan 2 kalimat syahadat waktu tahiyat ya. Tapi saya pernah menyampaikan beda Bapak Ibu sekalian, bahkan mohon maaf Ustaz yang lain dengan saya, dengan background saya sebagai mu'alaf dulunya. Itu bedanya saya yakin benar, saya percaya benar, saya tahu benar, baru saya menyatakan 2 kalimat syahadat. Setelah yakin benar, setelah tahu betul, hingga saya tahu kapan tanggal saya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu pertama kali. Ini bedanya. Kalau Bapak Ibu saya tanyakan kapan pertama kali mengucapkan 2 kalimat syahadat, kata jelas, Pak. Dengan yakin. Nah, jawabnya macam-macam. Ada yang jawab, ya kecil, Pak. Ya kecil itu kapan? Kan cilik kan itu, Pak.
Yang dihitung kan akil balik. Ada yang lebih menjawab waktu sholat, waktu nikah. Itu kan cuma kelewatan kan. Apa waktu sholat tidak kerjakan 2 kali syahadat? Nah, baru dari itu dasarnya betul-betul menuhankan Allah, mengikuti Nabi Muhammad. Nah, dibangun lagi lewat sholat. Itu dalam rangka membentuk kita akan benar-benar jadi muslim. Karena pesan Allah itu tadi kan, jangan kamu mati kecuali mati sebagai muslim. Berapa bulan yang lalu saya ingatkan juga sebuah pertanyaan, sudah Islamkah kita? Kalau agama kita Islam, ya itu kan identitas kita, Pak. Agamanya apa? Islam. Agamanya Hindu, udah nama, alamat itu. Kalau Islam menjadi agama, nama agama, ya oke semua kita. Tapi kalau apakah kita sudah jadi orang Islam dengan tingkah laku yang Islam yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidupnya, rasanya masih belum. Jujur saya tidak usah bilang orang lain, saya aja masih belum sempurna keislaman. Kalau sempurna jauh sekali. Tidak tahu berapa persen yang saya pernah contohkan. Kadang-kadang saya makan aja lupa sama Allah. Enggak bismillah. Baru tengah-tengah ingat. Dan saya lebih banyak lupa lagi, Pak. Sesudah makan itu jarang ngomong alhamdulillah. Tidak tahu Bapak Ibu, mudah-mudahan sesudah makan alhamdulillah terus. Coba dicek. Atau kita sholat. Sampai masuk masjid, keluar masjid. Ya. Saya pernah kasih contoh itu. Masuk masjid kaki di kanan. Sedangkan pakai sandal, kalau melepas sandal kaki kiri, itu gimana ngaturnya? Kalau nggak kebiasaan susah. Saya masih lupa, kadang-kadang mau tidur langsung ketidur. Harusnya saya akan tidur tuh ingat sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masih sering lupa. Apalagi bangun tidurnya banyak lupanya, ya itu loh jeleknya kita ini. Kalau sudah enak itu lupa sering, betul ya. Makanya kenapa kita harus sholat? Masya Allah, saya bersyukur sekali Pak jadi seorang muslim. Saya bersyukur sekali ada panduan Al-Quran. Kalau tidak kita tidak jelas. Semuanya lihat. Ternyata Allah sudah kasih tahu, Allah lah yang menciptakan manusia. Kemarin sudah saya sampaikan juga, kita untuk menjadi manusia terbaik. Kalau manusia ini sudah Pak, yang terbaik itu bagaimana? Yang termulia kan takwa. Yang terbaik kan bermanfaat. Yang terbaik kan yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah kita sebagai manusia ini ternyata dilakukan banyak sekali di sini. Hingga Al-Quran, sholat ini sebetulnya kaitannya karena kita manusia. Dan manusia yang beriman. Nah sayang, Allah itu sayang sama orang beriman. Diarahkan, dituntun agar benar-benar menjadi orang yang beriman, yang merasakan imannya. Di dunia yang sementara dan di akhirat. Manusia itu saya pernah sampaikan banyak punya kelemahan di samping kelebihan. Nah, kelebihan yang sangat menonjol pada diri manusia itu kan nakal. Ini tolong saya mengajak, saya kemarin di Balikpapan ceramah sampai ke kampung kelahiran saya banyak menggugah berpikir gunakan akal. Saya bukan niru roh pikir ya, menggunakan akal sehat saja sering. Al-Quran itu sering menyinggung itu. Ulul albab itu orang-orang berpikir, berakal, agar mencari kebenaran dan mengikuti kebenaran, tetap dalam kebenaran. Al-Quran sering menyinggung, menggugah, afalah ta'qilun, ya kan? Apakah kamu tidak gunakan akalmu? Al-Quran diturunkan aja dengan bahasa Arab agar kamu menggunakan akalmu, mikir. Afala tatafakkarun. Atau dengan kata-kata la'allakum ta'qilun, agar kamu mikir. Nah termasuk sholat. Jadi pertanyaan itu menggugah pikiran Pak.
Punten, saya sering berulang kali. Ayo kita belajar, kita tingkatkan pertanyaannya. Pengkajiannya tidak cukup mengaji fikih. Contohnya, kalau fikih sholat, mah pertanyaannya bukan bagaimana tata, bukan mengapa, bagaimana sholat. Nah, ini yang kadang-kadang menimbulkan polemik. Ada yang begini, ada yang begini. Saya kan pernah sampaikan ketika orang bertanya kepada saya, Ustaz, umat Islam sholatnya itu kok seragam, kok sama ya? Saya simpel aja jawabnya. Setelah sekian tahun saya jadi muslim, jadi ustaz, apa penyebabnya? Atau yang utamanya Rasulullah sudah wafat dan beliau tidak meninggalkan video sholat. Gitu. Ya, ada videonya sholat. Yang ada cuma pernyataan Nabi, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Itu ditujukan ke siapa, Pak? Ke Bapak? Ke saya? Sama. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, akhirnya catatnya yang ditinggalkan itu cuma catatan sunnah itu. Hingga kadang-kadang khutbah Jumat ada dua, ada azan satu, dua, ada pakai tongkat. Sekarang yang sholat yang biasa aja ini sama-sama tahiyatnya, Pak. Ya, saya melihat di teman-teman NU seperti ini, di Muhammadiyah seperti ini. Kebanyakan teman-teman NU itu bukan agama loh, Pak, organisasi. Cuma kan ustaz-ustaznya juga sendiri-sendiri. Tahiyat itu kalau teman-teman dari NU itu tengah-tengah. Ya, tahiyat itu. Baru setelah at-tahiyat itu belum. Kalau dari teman-teman Muhammadiyah mulai awal at-tahiyatu lillahi wassalam. Tapi kalau teman-teman NU asyhadu alla ilaha itu gitu. Nah, kenapa? Ya itu tadi karena membaca buku. Tak timbullah hadis kuat, hadis lemah. Di kalangan Muhammadiyah namanya tarjih, merojih, mana yang kuat. Kalau di NU namanya basul masail, bahasa masalah gitu. Ya ini kan gitu. Jadi kalau ada videonya Nabi sholat itu gampang. Oh, Nabi begini. Sholat begini aja beda-beda, Pak. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Tolong itu jangan dimasalahkan. Yang jadi pertanyaan sebetulnya yang paling pokok, sudah sampaikah tujuan kita sholat? Nah itu jawabnya kenapa kita sholat. Itu pertanyaannya kenapa kita sholat. Bisa ditanya Pak. Ini kalau bagaimana ribet jadinya nanti. Seolah aku yang benar. Jadi kita tidak sibuk itu Pak, monggo. Yang penting tujuan sholatnya sampai. Yang kedua, kenapa penyebabnya kita kok susah untuk sama setelah wafat Rasulullah? Ya. Kalau zaman Rasulullah SAW ada pertanyaan-pertanyaan tentang agama, tentang Islam, bagaimana itu Pak. Semua ditangani, dijawab oleh Rasulullah SAW sendirian. Jadi kalau 100 orang bertanya, yang jawab Nabi sendirian. Nah, sekarang tidak, Pak. Yang bertanya pertanyaan satu, Ustadz jawabnya berapa orang, Pak? 100. Misalkan tidak percaya, lihat aja di Google, lihat aja setiap itu. Boleh. Nah, oleh karena itu kita jangan bicara bagaimananya. Tapi kan kenapa? Kaifa? Bukan kaifa, tapi limana? Mengapa? Saya sedang di sini ada jamaah santri ya yang sering baju putih dengan kopi yang khas itu. Ya hormat saya kepada Ustadz yang ngajar di pesantren yang hadir di sini. Ayo adik-adik yang santri belajar terus mendalam. Saya sampai ceritakan ya, saya waktu masuk pondok pesantren itu aturannya ketat sekali Pak. Syaratnya harus bisa baca Al-Quran. Nah saya waktu itu belum bisa baca Al-Quran. Tapi ketika dites, nah yang dites itu kebetulan ini kebetulan Allah yang ngatur ya. Yang dites itu kebetulan ayat yang disuruh saya baca itu saya hafal. Alif lam mim dzalikal kitab itu Pak. Hafal. Nah, risikonya kan saya Pak lulus. Nah itu saya akhirnya sebagai kanan kiri saya teman saya lulusan PGA, semua bisa baca Al-Quran Pak, karena mereka
Lah saya mau apa? Baru setengah tahun nih. Akibatnya apa? Kalau saya dah baik, nggak berjuang sungguh-sungguh, nggak bisa. Nggak mungkin bisa langsung iso itu. Akhirnya apa? Betul. Tengah malam saya belum tidur, lampu pakai lampu oplek. Karena pesantren itu lampunya jam 10 udah mati listrik. Pakai lampu tembok gitu. Orang sudah tidur, saya masih teman-teman. Saya masih baca, apalagi malam ujian. Aduh, ngotok saya. Makanya pertama kali imlak saya itu nilainya 5. Imlak Arab itu. Lepas jadi gak nulis ya. Karena saya merasa tidak bisa, ya saya terus belajar. Kata-kata itu mufradat itu setiap kata saya hafalkan. Kalau bahasa Inggris mulai SD, SMP saya sudah belajar begitu. Ya, saya alhamdulillah diberi kelebihan Allah buat menghafal. Juga sekarang kalau sholat, lemot, lalian itu, ya Allah. Oh nyebut nama anak aja 2-3 kali baru sebut yang satu kan gitu ya Pak ya. Jadi saya belajar tulis dari kanan ke kiri. Oh, itu biasanya kiri ke kanan. Apa orang pintar bilang hasil itu tidak akan menyimpang dari usaha, tidak akan berbohong dari usaha. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita kembali ke tema. Apa? Kenapa kita sholat? Setelah kita belajar baca dan mengenal diri kita sendiri, Allah yang tahu tentang manusia. Allah ngasih tahu dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 19. Al-Ma'arij ayat 19, surat ke-70, 90, 19, 20, 21. Apa kata Allah? Yang menciptakan kita itu ngomong, Pak. Yang paling tahu tentang diri manusia itu Allah. Ini saya sering bilang para psikolog itu perlu belajar itu. Sayang kalau psikolog, psikiater atau apa. Innal insana khuliqa halu'a. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu sungguh Allah ciptakan dalam kondisi suka berkeluh kesah, tidak stabil, tidak stabil. Idza massahu sarru zazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Manusia itu kalau dihampiri kesusahan, keburukan, sabar, mengeluh. Betul Pak ya? Iya. Makanya yang diwajibkan sholat itu kan orang akil balik Pak. Kenapa anak kecil tidak wajib? Anak kecil itu tidak pernah sabar Pak, senang terus. Kenapa orang gila kok tidak wajib sholat? Ya tidak, orang wajib, orang sholat itu, orang gila itu juga tidak berbahaya Pak. Dia tidak bisa menyembunyikan narkoba, dia tidak mungkin merampok. Nah yang waras seperti kita yang bahaya. Makanya disebut sholat. Itu saya dapatkan jawabnya. Kalau sama pertanyaannya saya balik dulu. Kenapa yang diwajibkan sholat itu cuma orang yang sehat akalnya dan balik? Orang sakit jiwa kok tidak? Orang sakit jiwa itu tidak berbahaya. Yang berbahaya itu waras. Kalau kita lupa sama Allah, kalau orang hidupnya melupakan Allah, fasik. Sesungguhnya manusia itu Allah diciptakan dalam keadaan tidak stabil. Jadi sholat ini nanti menstabilkan diri kita. Manusia itu kalau dihampiri dengan kesusahan sabar. Nah kalau orang yang sholat dia biasa saja. Dia ada kata kunci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya susah tapi gak sampai frustasi. Gak sampai bunuh diri. Banyak orang beriman sungguh-sungguh tidak ada catatannya sampai frustasi bunuh diri. Kalau dia sampai bunuh diri ya jelas tidak beriman. Mengharap kok hukumnya bunuh diri. Berarti orang itu lupa sama Allah. Bahwa hidup ini cuma sebentar. Hidup ini warnanya cuma 2. Hidup ini warnanya cuma ada 2. Dimanapun, kapanpun. Kalau nggak naik turun, kalau nggak siang malam, kalau tidak susah, pasti
Khususnya bagi mereka orang yang sudah merasakan dewasa itu. Dan bagi orang yang tidak gila. Kalau orang gila itu malah senang terus Pak, tidak pernah susah saja. Nguyang-nguyu dewe, nyopoan, tidak pernah susah. Dia nggak punya duit, nggak bayar pajak juga tidak tahu. Manusia, kita normal. Apalagi kalau saya bandingkan dengan binatang, wah, binatang itu ternyata lebih aman daripada kita. Apa dia binatang? Mana pernah sapi bertetangga itu bertengkar? Mana pernah sapi suami istri itu eker-ekeran, Pak? Padahal dulu udah pakai pacaran. Pulang ke rumah si suami sapi tidak pernah kasih nafkah. Ya, pernah sapi bawa rumput pulang, Pak? Tidak pernah. Istri tetap setia. Suami sapi juga tetap sama istrinya setia, sekalipun istrinya tidak pernah dandan. Itu sapi. Nah, ini bedanya dengan manusia. Apabila dihampiri kesusahan sambat mengeluh. Nah, sebaliknya, manusia yang berpuasa sama Allah, manusia yang tidak sholat, itu apabila dihampiri dengan kesenangan-kesenangan, naik pangkat, dapat harta, tambah terkenal, berkaitan dengan kehidupan dunianya tambah enak, itu kata Allah sering tambah serakah. Coba perhatikan, coba kira-kira benar nggak Pak? Ini manusia umum ini, kami lihat aja. Dan biasanya Pak, ya termasuk kalau Islam kita hanya mengaku-ngaku saja identitas kita saja nama agama Islam. Apabila dihampiri kesenangan, harta tambah banyak, apalagi dapat warisan, itu kadang-kadang tambah serakah. Serakah itu Pak, saudaranya serakah, kembarannya serakah itu pelit. Coba perhatikan. Kenapa orang itu pelit? Dia ingin kuasai semua. Serakah. Serakah mengakibatkan pelit. Beda dengan orang yang sholat nanti itu. Nah, di ayat ini tegas sekali Pak. Allah katakan, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahu khairu manu'a, illal musalli. Kecuali orang-orang yang sholat. Nah, nanti kan pertanyaannya, orang sholatnya bagaimana Pak? Yang bisa stabil. Kalau dia susah, dia tidak terlalu sabar. Kalau dia senang, dia biasa-biasa saja. Rumahnya boleh besar, makannya tinggi, tapi biasa-biasa saja gitu. Itu orang paling nyaman Pak hidupnya. Kondomnya akeh. Nah, hati-hati Pak ya. Harta kita itu kadang-kadang bisa menjadi penghalang kita berhubungan dengan orang lain. Itu orang lupa. Sebetulnya jadikan harta sarana untuk tambah dekat sama Allah dan tambah dekat dengan orang lain. Hidup itu pasti nyaman. Kemana-mana disapa orang, dihormati orang benar. Orang kaya itu kalau merendah. Yang paling celaka sudah tidak kaya, sombong. Wah, itu yang paling bahaya. Ada tipe begitu itu ada. Ilal musholli allazina hum ala salatihim daimun, dan dia dengan salatnya itu daimun itu terus menerus salat. Yang wajib aja dia lupa ya, yang 5 waktu itu kan wajib kan. Ya syukur-syukur mau ditambah, apalagi orang itu bisa tahajud. Ada dulu orang awam Tiongkok Muslim tanya saya, apa orang tahajud itu keningnya pasti hitam? Oh, itu nggak tahu saya sebenarnya. Kalau mau lihat, saya juga di sini sudah menyampaikan kenapa. Allah tidak lihat bentukmu, ya kan? Allah tidak lihat lisanmu. Yang Allah lihat hati. Nah, yang tersembunyi di hati. Ma fi qulubikum, apa yang ada di hati-hatimu, wa a'malikum, dan tindakan atau perbuatan. Nah, ini sholat juga kaitannya kayak gitu. Kalau orang sholat itu pasti baik Pak. Kalau dia belum baik atau berbuat jelek, dia belum sholat. Dia baru ikut mengerjakan sholat, atau dengan bahasa lain, rajin mengerjakan sholat. Tetapi beliau belum terkategori orang yang sholat. Apa? Orang yang mendirikan sholat.
Siapa? Pak Mul pasti hafal itu ayat-ayat seperti itu. Allah dalam Al-Quran tidak pernah memerintah dengan kata-kata kerjakanlah sholat, tidak ada. Kalau kerjakan ikmalis sholat atau if'alis sholat, perintah sholat Allah gunakan kata-kata aqimis sholat, dirikanlah sholat. Saya dulu pernah ngaji, ada seorang kiai, saya luar biasa sama beliau itu. Cara berpikirnya bagus, bicaranya kalah menyenangkan Pak. Mungkin tahu beliau sudah sudah wafat ya, yarhamukumullah. Ustadz Kiai Haji Ustadz Abdurrahim Nur. Apa siapa tuh? Tahu? Tahu Pak? Nah, dia di Porong. Gue celep gak itu pondok pesantrennya. Saya pernah konsulkan Pak Ustadz, saya bilang, bagaimana kalau Pak Ustadz tidak ke Surabaya aja? Jadi saya kalau ngaji tidak jauh-jauh ke Porong. Saya tidak pernah ketemu Ustadz yang begitu menggugah saya dan masuk ya. Ini bukan golongan Pak. Sekalipun beliau pernah jadi ketua Muhammadiyah, bukan karena itunya, bukan karena apa? Muhammadiyah. LC, dosen IAIN dekan Fakultas Usuluddin. Saya pernah dengar. Logikanya bagus sekali, ilmu manteknya bagus sekali. Kalau Bapak bisa ketemu cari bahas tentang takbir, Pak. Saya setuju betul gitu. Makna takbir itu bukunya tipis. Coba cari karangannya Ustadz Abdurrahim. Baik, saya kembali ke ini. Apa yang beliau sampaikan tentang sholat itu? Mendirikan sholat itu ada dua unsurnya. Sholat secara struktural, gerakan, bacaan itu strukturnya. Kedua, sholat secara fungsional. Tujuannya sholat itu ada fungsinya. Nah, selama ini kita baru banyak strukturnya. Kita sholat ya, tapi kadang-kadang tidak berfungsi. Nah, itu yang perlu kita cari. Di balik kenapa kita sholat, untuk apa kita sholat? Semua yang diciptakan Allah ini saya renungkan, saya kembangkan selalu dua unsur itu Pak. Ada bentuknya, ada fungsinya. Contoh di depan saya, ini air. Air ini kan menyesuaikan bentuknya. Air ini untuk apa? Diminum. Nah, selama air ini saya tidak minum, berarti dia tidak berfungsi. Kita kelihatannya rajin sholat, tapi tidak berpengaruh dalam pembentukan diri kita menjadi orang Islam. Orang Islam itu kan ciri khasnya cuma dua, kemarin saya sampaikan. Taat kepada Allah, keluarlah dari dirinya, di hati dan perbuatannya, mengarirlah as-salam. Bapak perhatikan ketika sholat, sebelum menutup sholat, apa yang diucapkan? Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Makanya Nabi bilang kalau mau masuk surga itu afsyus salam, tebarkan as-salam. Tolong jangan terperangkap as-salam yang sudah di Indonesia kan Pak. Itu menyapa, ya. Selamat pagi. Dibuat keren lagi, ya. Semangat pagi ya gitu Pak ya. Saking bingungnya sore juga dibilang selamat pagi kan. Semangat pagi, biar semangat katanya gitu. Itu salam, itu sapaan Pak. Sampai dibilang sekarang terakhir salam sehat. Ya. Itu greetings dalam bahasa Inggris kan greeting, good morning. Kalau orang Tionghoa bilang cauan, wan-an, selamat siang, selamat malam. Nah, kalau as-salam ini sebetulnya apa sih arti salam itu? Keselamatan, kedamaian, kesejahteraan itu as-salam. Jadi seorang muslim yang sholat itu penebar itu Pak. Penebar keselamatan, kedamaian, kesejahteraan kepada orang lain. Kalau saya assalamualaikum tapi saya monopoli, jangan ngomong assalamualaikum, ganti aja assalamualaikum ya. Besar. Semoga itu semua untukku. Saya sering sampaikan ajaran Islam itu mengajarkan kita berbagi. Kenapa? Karena rentang waktu kita hidup di dunia juga dibatasi kan. Nah selama rentang waktu hidup ini sampai numpuk apa? Makanya betul kan orang mati kan hanya diikut mayitnya. Itu yang sering saya ulang-ulang. Ada 4 Allah menggunakan kata-kata amal itu. Di samping amal ada fa'ala, ada kasaba, ada sona'a. Sona'a yasnaun. Berbuat juga Pak.
Nah, sholat tapi kaitannya yasnaun. Contoh saya ambilkan ayat Al-Quran Al-Ankabut, surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 4, Al-Ankabut 29 ya, ayat 45 itu ya. Utlu ma uhiya ilaika, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu. Nah, di situ ada perintah Allah, wa aqimis shalah, dirikanlah sholat. Bukan kerjakanlah sholat, dirikanlah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini jelas sekali, tidak usah nafsir buku tafsir macam-macam kebingungan. Artinya ini sudah jelas. Sesungguhnya sholat itu mencegah kamu berbuat mungkar dan pertanyaannya sekarang Pak, ada nggak orang yang sholat tapi tidak mau bayar utang? Ada nggak orang yang sholat tapi bujuk? Nah, berarti sholatnya belum berfungsi. Baru rajin sholat, baru ikut ngerjakan sholat, pasti ada yang salah di sini. Inna sholata tanha anil wal munkar. Coba perhatikan di belakangnya ada kata-kata kunci ini, Pak. Dan ini khotib Jumat sudah juga sering mengatakan wala zikrullahi akbar. Ingat, nah itu nanti kuncinya di situ, Pak. Tujuan sholat itu membentuk diri kita untuk menjadi orang yang selalu, ini sering saya ingatkan, selalu ingat kepada Allah. Ini yang kita belum, Pak. Itu contoh yang kecil-kecil tadi, Pak. Di luar sholat kita kan lupa sama Allah. Coba kalau orang ingat sama Allah, Pak, ini mohon maaf ya, mohon maaf, ini contoh saja. Ketika dia disogok, hakim bagaimana? KPK, pejabat, itu bupatinya Penajam Pasir Utara kan saya baru dari sana, Pak. Bisa masuk penjara, Pak. Padahal Pak kakaknya wali kota Balikpapan, Pak. Nah, Balikpapan kali saya lewat itu macet. Nah itu proyek, Pak. Peninggian jalan harusnya Februari tanggal 10 selesai. Nah, tidak selesai. Nah itu kenapa? Nggak ada apa kok wali kotanya diam aja. Nah, ini timbul lagi. Nah, ini saya ambil contoh. Kalau orang sholat di sogok, ingat sama Allah, dia akan bilang kalimat tauhidnya keluar, Pak. Kalimat tauhidnya keluar. Lah, ini yang paling susah itu loh, Pak. Ngomong la kepada yang enak. Saya baru belajar, Pak. Makanya saya waktu maaf, Pak, mungkin Pak Syaukat tahu, saya kan pernah dinas di Jepang. Mana Pak kantornya? Dulu wilayah. Ini. 3 tahun saya mundur. Ya bukan jelek lah pegawai itu, bukan. Saya ceramah jadi ustadz ini sudah disangoni orang, jamaah. Nah saya jadi pegawai lagi, nerima lagi. Saya masih bingung ini. Ini duit halal apa haram? Tapi kalau mau mencari kebenaran kan di luar jam kerja, Pak. Lah, ingat ya ada orang lain yang belum kerja. Orang berilmu banyak, Pak, profesor, doktor, rumahnya besar, jadi ustadz. Saya sering bilang, kalau mau kaya jangan jadi ustadz. Kesian jamaahnya. Jadi pengusaha. Kayak Erlangga ya, Pak Erlangga ya. Tapi kalau sudah kaya jangan lupa sama ustadz. Jadi ustadz gak minta-minta. Ini ustadz mobil buat ceramah gitu. Tapi ustadz ya jangan minta-minta mewah-mewah. Itu saya kalau ketemu Dahlan Iskan sambil guyon. Wah sudah enak ya, lupa sama pakai bahasa Banjar ya. Tidak pernah nyangoni saya lagi gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak fungsi. Padahal ayatnya selanjutnya coba Bapak baca. Coba Bapak baca. Sesudah waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu bima tasnaun. Allah mengetahui atas apa yang kamu perbuat di luar sholat. Kalau orang waktu sholat itu baik semua, Pak. Tidak ada orang sholat itu nyuri waktu sholat. Benar kan? Gak yang nyuri laptop orang di luar sholat. Jadi, nah itu pula Pak tujuan sholat itu kita kok tiap hari. Cuma satu poin utamanya. Nanti monggo dibaca. Ini sudah bisa ya. Surah Toha. Surah Toha. Surah ke-20.
ayat 14. Nah, ini tegas sekali. Ana Allah. Itu pernyataannya begitu. Ana Allah. Betul ya? Kamu lihat, Pak. Betul ya? Ana Allah. La ilaha illa ana. Jadi kalau disuruh berbuat buruk, diberi yang buruk, la ilaha illallah. Tidak benar nih. Tidak sesuai dengan Allah. Sekalipun dia jarang-jarang menyebut la ilaha illallah. Saya lihat ada di kampung, Pak. Tiap malam itu mengucapkan la ilaha illallah, bukan main, tapi bujui. Itu kan tidak cocok itu. Nah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang kamu abdi kecuali aku. Kata Allah. Kemudian fa'abudani, abdikanlah dirimu kepada aku. Wa aqimis shalah li dzikri. Wa aqimis shalah li dzikri. Ini fungsinya sholat. Dia akan melahirkan untuk mencegah dirinya dari berbuat dosa. Dirikanlah sholat untuk ingat kepada. Nah, jadi sholat itu diperintahkan tiap hari supaya kita menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah di luar sholat. Nah, terus pertanyaannya singkat, Pak. Bagaimana caranya seperti itu? Simpel aja, Pak. Yang pertama, ketika sholat, benar-benar sholat, tumaninahnya jangan terlalu cepat, tapi jangan juga terlalu lama. Saya kemarin sholat subuh di Masjid Istiqomah Balikpapan Pertamina, Pak. Lama betul berdiri, lama betul sujudnya. Iki wong maca wae. Ada juga di tempat lain itu sholat, baru saya nyentuh sujud, dia sudah iki maca apa, mau kok cepet deh. Nah itu kan tidak diresapi, Pak. Nah caranya apa? Tolong resapi bacaan sholat. Belum terlambat. Tolong yang poin-poin berulang-ulang saya ingatkan. Al-Fatihah, Pak, tolong hafalkan. Ya, syahadat tadi semua bacaan sholat dihafalkan artinya karena kita bukan orang Arab, ya. Hafalkan arti. Saya ingat ketika sholat di Masjid Nabawi tahun 1993 saya berangkat haji, khutbah Jumat, Pak, ya. Imamnya itu cuma membaca Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil. Kemudian rakaat kedua cuma membaca liila fi Quraisy, pendek, tidak harus panjang. Lihat situasi. Ini memang inilah yang saya bisa sampaikan, Pak. Mudah-mudahan kita tidak hanya rajin mengerjakan sholat, tapi benar-benar orang yang mendirikan sholat. Jadi membentuk diri kita menjadi orang yang selalu ingat sama Allah. Orang yang ingat kepada Allah itu yang stabil, Pak. Dia akan tenang. Seperti ayat Al-Quran Ar-Ra'd surah ke berapa Ar-Ra'd itu? Ayat berapa? Surah ke berapa? Surah ke-13 ya. Ayat 28. Itu ayat Allah katakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bizikrillah ala bizikrillah ini tatma'innul qulub. Mudah-mudahan kita nyaman, Pak, ya. Sekalipun kita tidak gila, tapi kita tidak kalah sama orang gila. Tenang, kita gembira. Demikian akhirnya saya lengkapi dengan berdoa dan sekaligus kafaratul doa kafaratul a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulika wa ala alihi washabihi. Allahumma ja'alna muqiminas shalah. Allahumma ja'alna muqiminas shalah wa min dzurriyyatina ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendirikan salat sebagaimana anak keturunan, sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lainnya. Demikian pula untuk anak keturunan kami, ya Allah, tidak hanya menjadi orang yang rajin mengerjakan sholat, tapi kami benar-benar sholat, menjadi orang-orang yang selalu ingat kepadamu, selalu berbuat kebaikan, mencegah diri kami dari perbuatan buruk, karena kami selalu ingat kepadamu, ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.